Tema kita sekarang ini adalah pendidikan SMK lebih dari 3 tahun. Kami setuju dengan tema ini. Mengapa? Karena kami percaya bahwa siswa dapat lebih siap untuk terjun langsung ke masyarakat kita karena lebih dimantapkan lagi profesionalitas dalam dunia kerja mereka. 3 tahun untuk pelajaran teori dan 1 tahun untuk bekerja di dunia usaha maupun di dunia industri. Selain itu, pada masyarakat ekonomi ASEAN 2015, agar lulusan SMK tidak lagi disepelekan, karena kita ketahui bersama siswa SMK pada zaman sekarang sangat disepelekan dengan lulusan dari sekolah menengah akhir, karena dapat kita lihat bahwa lulusan SMK dari berbagai jurusan tidak selalu bekerja dalam bidang yang ia tekuni. Selain itu, karena kita tahu bahwa pada masyarakat ekonomi ASEAN, saingan kita bukan hanya berasal dari Indonesia, melainkan dari luar negeri, yang bisa kita bayangkan bahwa mereka pasti akan siap karena mereka akan bekerja di Indonesia. Selain itu, contoh konkret yang ada yaitu SMK Negeri 5 Surabaya. Sekolah ini menerapkan sekolah selama 4 tahun, 3 tahun pemantapan materi dan 1 tahun untuk praktek kerja lapangan di dunia usaha maupun di dunia industri. Selain itu, telah ditekankan oleh perguruan tinggi di Surabaya yaitu Institut Teknologi Surabaya yang mengadakan pertemuan pembahasan masyarakat ekonomi ASEAN, namun dikhususkan untuk para calon pekerja dunia usaha maupun dunia industri. September tahun 2014, ITS menyelenggarakan acara masyarakat ekonomi ASEAN yang bertemakan dunia SMK siap bekerja untuk persaingan ekonomi ASEAN. Selain itu, diberatkan pada kompetensi calon pekerja dunia usaha dan dunia asing. Ini membuktikan bahwa Indonesia harus siap mulai dari sekarang, meskipun harus lebih dari 3 tahun untuk bekerja. Tidak ada yang mudah selain kita harus ada pengorbanan. Coba kita lihat dari moto SMK bisa. Itu bukan sekedar moto bahwa SMK bisa, perlu kita resapi. Jika moto saja percaya SMK bisa, apakah kita ingin memalukan dunia SMK di dunia usaha maupun industri? Terima kasih. Selanjutnya silakan pihak nomor 1. Waktu dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Selamat sore kepada Dewan Juri dan teman Manro dan Rektor. Di sini kami akan menanggapi terkait dengan materi kita yaitu masa pendidikan di SMK lebih dari 3 tahun. Dapat kita ketahui bersama SMK. SMK adalah sekolah menengah kejuruan. Tujuan dari SMK sendiri adalah menciptakan tenaga yang profesional, tenaga yang dapat langsung terjun ke lapangan. Nah, di sini dari pihak Pro ataupun Anda sebagai teman-teman Pro dapat menjelaskan lebih baik lebih dari 3 tahun, yaitu 3 tahun untuk mempelajari teori dan 1 tahun adalah untuk bekerja. Di sini artinya dalam 4 tahun adalah untuk menempuh sekolah menengah kejuruan. Nah, dalam 4 tahun dibandingkan dengan 3 tahun, pastilah banyak perbedaan antara 3 tahun dan 4 tahun. Salah satunya adalah menambah biaya, karena kita ketahui bersama bahwa SMK pasti banyak membutuhkan biaya. Jika kita harus menambah dari masa pendidikan menjadi 4 tahun, pasti kita sebagai siswa SMK akan terbebani. Bahkan siswa SMK akan untuk menambah biaya untuk bersekolah. Pastinya siswa SMK akan terbebani akan adanya penambahan masa pendidikan tersebut. Lalu Anda menjelaskan 1 tahun untuk bekerja. Kita fakta dari lapangan 3 bulan saja sudah cukup, karena 3 bulan adalah waktu yang cukup lama. Karena 3 bulan tersebut siswa SMK mendapat pengalaman yang sangat banyak. Fakta membuktikan bahwa dari perusahaan atau tempat mereka bekerja atau praktik, dia diajari atau diajari untuk bekerja langsung ke lapangan. Mereka sebagai siswa SMK akan dilihat, akan dipandang sebagai siswa ataupun pekerja yang siap untuk bekerja. Pabrik, perusahaan ataupun tempat PKL ataupun praktik tersebut bisa melewati
tentang materi ataupun biaya. Banyak sekali biaya yang akan dikeluarkan oleh siswa tersebut. Terima kasih. Selanjutnya silakan pihak pro 2, waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih atas adegan dari Kak Ongga yang sangat bagus sekali. Menambah biaya itu memang sudah jelas, tapi ini akan sebanding dan mendapatkan dampak positif bagi siswa-siswa lulusan SMK. 3 bulan sudah cukup ya, perkataan Anda tadi. Kita masih banyak lulusan SMK yang tidak bekerja sesuai kebutuhannya, dan untuk 3 bulan ini maka masih belum cukup dipersiapkan untuk bekerja. Masa pendidikan lebih dari 3 tahun berguna untuk memantapkan siswa. Kita mengetahui bahwa siswa lulusan SMK dipersiapkan untuk bekerja, dan standar sebagai pekerja dari tahun ke tahun memiliki perkembangan yang meningkat. Siswa yang siap bekerja harus memiliki bekal dari praktek kerja lapangan sendiri, dan untuk melakukan hal tersebut diperlukan beberapa bulan, dan bisa saja praktek tersebut mencapai 1 tahun ajaran, karena berguna untuk meningkatkan kualitas siswa tersendiri agar setelah lulus nanti dapat bekerja dengan layak dan sesuai kebutuhannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh pendidikan sebanding dengan SMA, proses belajar mengajar dilaksanakan 3 tahun sesuai dengan SMA. Dan untuk memantapkan persiapan kerja 1 tahun digunakan untuk praktek kerja lapangan. Kami sebagai pihak pro sangat setuju dengan masa pendidikan lebih dari 3 tahun karena untuk meningkatkan lulusan siswa SMK agar dapat bersaing di kehidupan masa kini baik dalam skala nasional maupun internasional. Terima kasih. Selanjutnya silakan pihak kontra 2, waktu dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih teman-teman pro sendiri. Nah, Anda di sini teman pro mengatakan bahwa pendidikan ditambah 1 tahun untuk mempersiapkan siswa SMK agar mereka siap kerja. Artinya mereka siap kerja di kejuruannya yang dia pilih. Nah, menurut kelompok kami di sini, masa praktek atau masa praktek 3 bulan itu memang sudah sangat cukup. Di sini kita ketahui bersama bahwa ketika siswa SMK di masa pendidikan di SMK, mereka telah dijadwalkan untuk dapat praktek atau praktek kerja industri selama 3 bulan. Nah, selanjutnya ketika mereka lulus, ketika mereka ingin direkrut di perusahaan, nah disinilah menurut kelompok kami bahwa perusahaan di sini akan mendidik mereka kembali. Faktanya di sini ketika perusahaan merekrut anak SMK, kebanyakan dari anak SMK tersebut yang terpilih tersebut akan dididik kembali selama beberapa bulan. Artinya di sini 3 bulan sudah sangat cukup. Dan menurut kelompok kami juga SMK tujuannya hanya membekali siswa. Artinya di sini yang sangat berperan besar adalah pengalaman itu sendiri. Dan faktor terbesar antara dia masuk ke kejuruannya masing-masing adalah siswanya. Awal dia masuk di SMK minatnya ke kejuruan apa? Mungkin siswa tersebut salah kejuruan atau jurusan. Itu faktor jawaban yang paling banyak. Menurut kelompok kami juga lebih baik siswa itu berpendidikan di SMK 3 tahun agar siswa bisa memilih dia ingin memasukkan bekerja atau ingin menjadi wira swasta sendiri, atau dia ingin melanjutkan atau menambah pendidikannya di masa kuliah. Yang bagaimana? Selanjutnya silakan pihak netral 1, waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Kami di sini dari pihak netral akan memberi pertanyaan kepada pihak pro. Nah, di sini kita tahu bahwa SMK itu mencetak lulusan siswa yang siap kerja. Nah, namun di sini banyak dari mereka yang sudah kompeten hanya dalam waktu 3 tahun. Seperti contohnya guru di sekolah saya, yaitu Bapak Mas Sukyono. Dia adalah seorang guru produktif rekayasa perangkat lunak. Nah,
bertanya kepada pihak kontrak. Pertama, tadi Anda mengatakan bahwa SMK adalah salah satu jenjang dari pendidikan untuk menghasilkan tenaga yang profesional di bidangnya. Kemudian pada saat ini kita banyak temukan bahwa banyak lulusan dari SMK itu yang menganggur atau tidak mempunyai kegiatan apa-apa. Mengapa mereka menganggur? Ini karena mereka kurang mendapatkan pendidikan di masa mereka SMK. Jadi tolong berikan alasan yang sangat kuat mengapa pendidikan di SMK harus ditambah lagi. Mohon maaf, harus tetap 3 tahun. Kemudian Anda tadi juga mengatakan bahwa praktik atau praktek kerja industri selama 3 bulan itu sudah cukup. Tapi faktanya pada 3 bulan itu kita harus jujur. Saya sudah melaksanakan praktik selama 3 bulan. Tapi kita harus jujur. Pada waktu praktik itu kita tidak diberikan pelajaran atau kita tidak diajarkan apa yang menjadi bidang keahlian kita. Seperti contohnya saya sendiri adalah bidang keahlian akuntansi. Namun pada saat praktik saya diberikan tugas hanya untuk menstempel ataupun yang lain. Jadi saya rasa dengan praktik yang 3 bulan tersebut dan dengan waktu jangka pendidikan 3 tahun, saya rasa masih kurang. Tolong berikan alasan-alasan yang memperkuat bahwa pendidikan di SMK itu harus tetap 3 tahun. Terima kasih. Selanjutnya, silakan pihak kontrak jawab semua dari sekarang. Terima kasih untuk pertanyaan yang disampaikan pihak netral. Di sini kami dari pihak kontrak akan tetap setuju jika SMK tetap dalam masa pendidikannya tetap 3 tahun. Karena seperti yang pihak netral sampaikan, 3 bulan dalam masa PKL atau praktrik mereka tidak diberi pelajaran. Tetapi dapat kita ketahui selama 3 tahun kita belajar dalam SMK, kita pasti akan mendapat pembekalan, entah itu dari teori ataupun praktek sendiri. Jadi walaupun dalam dunia perusahaan Anda tidak diberi pelajaran, tetapi saya yakin dalam sekolah Anda akan memberi teori atau serta praktek kerja lapangan dalam sekolah Anda sendiri. Walaupun dalam perusahaan Anda tempat praktek kerja lapangan tidak diberi pengalaman atau pembelajaran. Dan untuk menanggapi pertanyaan yang kedua, mengapa siswa SMK banyak yang pengangguran? Karena menurut kami itu adalah sifat lulusan SMK sendiri yang mereka enggan untuk bekerja. Menurut kami di tempat mereka bekerja, mereka akan direkomendasi di mana mereka bekerja dalam perusahaan A. Maka setelah mereka lulus, maka perusahaan A tersebut akan merekomendasi mereka untuk masuk dalam perusahaan A. Jadi jika mereka pengangguran, menurut kami bukan kompetensi yang rendah dari mereka. Menurut kami adalah sifat ingin kerja mereka yang kurang. Jadi menurut kami masa pendidikan SMK 3 tahun itu sudah cukup dalam pendidikan SMK sendiri. Karena menurut keyakinan kami, tujuan kami memilih SMK adalah